Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus para kiai, para buya, para ustadz, ustazah, para imam. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Uswah beserta dengan kepengurusannya. Yang kami hormati Bapak Ibu semua yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam pengajian kita. Hadirin, marilah kita bersyukur kepada Allah, di mana ketika kita diberi kekuatan, diberi hidayah, sehingga kita bisa taat kepada Allah. Ini merupakan nikmat tertinggi. Kenapa hadirin? Karena memang sesungguhnya tujuan kita diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk taat kepada Allah. Maka kalau tujuan itu sudah kena atau sudah pas di track realnya, maka sesungguhnya hidup kita ini sudah benar. Yang repot hadirin, kadang kita belum bisa taat tapi sudah merasa benar. Yang sudah taat merasa benar, merasa baik saja tidak dianjurkan. Bahkan itu bisa menjadi pintu celah iblis menjerumuskan seorang manusia. Apalagi yang taat tidak, maksiat diperbuat tapi merasa benar. Ini yang luar biasa. Nah hadirin, kembali ke awal tadi, marilah kita terus bersyukur kepada Allah, di mana nikmat-nikmat taat alhamdulillah bisa kita nikmati sampai saat ini. Maka untuk itu semua marilah kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita lanjutkan, marilah kita doakan saudara-saudara kita di Gaza yang terus saat ini berjuang melawan kezoliman kaum Yahudi Israel Zionis. Yang lebih luar biasanya lagi, dunia seakan-akan tidak berpihak kepada orang-orang Palestina dalam merebut kemerdekaan. Maka untuk itu marilah kita mengadu kepada Allah, doakan mereka, semoga mereka memperoleh kemerdekaannya dan terbebas dari Israel. Amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil
wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur umat Muhammad fi Palestin. Allahumma salimna wa salim umat Muhammad fi Palestin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang berkaitan dengan bagaimana kita mensikapi tatkala hambatan ujian musibah menjumpai kita. Namun sebelum itu Bapak Ibu, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Mohon ini penting sekali. Kenapa penting? Inilah amaliyah yang jenengan boleh nanti diamalkan. Jadi begini Pak, dalam menjalani hidup ini kadang kita ini terbangun persepsi bahwa yang diuji oleh Allah, yang diberi ujian hidup, apakah itu masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah apa sajalah, itu persepsi kita seakan-akan hanya untuk orang Islam saja, karena kita terpengaruh dengan ad-dunya sijnul mu'minin, sebuah penafsiran dari sebuah hadis bahwa dunia itu merupakan penjara bagi kaum mukminin. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, padahal mohon maaf, yang namanya ujian hidup di dunia itu baik yang taat kepada Allah ataupun yang tidak taat, yang tekun sholatnya ataupun yang tidak tekun sholatnya, bahkan yang muslim ataupun yang kafir sekalipun, ketika masih hidup di dunia tetap diberi, tetap akan menemukan ujian-ujian hidup. Tetap Pak. Ketika hari ini jenengan melihat atau memandang seakan-akan orang yang ingkar kepada Allah, orang yang tidak mau beriman kepada Allah, seakan-akan hidupnya bahagia, terus keliru pandangan itu Pak. Mereka juga mendapat ujian-ujian hidup. Kenapa? Karena dunia memang desainnya seperti itu, tempat ujian. Ini yang pertama. Nah, yang kedua hadirin, jika saat ini Bapak Ibu, abang, adik, kakak sedang mendapatkan ujian, apakah itu masalah ekonomi, angsuran belum bisa bayar, sewa rumah belum terbayar, pulang-pulang token listrik habis, ya kan, itu misalkan hutang kemana-mana, atau yang saat ini diuji, saudara masuk rumah sakit nggak ada duit, misalkan gitu Pak ya. Pokoknya lagi diuji dengan apapun. Nah, kalau sikap kita bagaimana menghadapinya, itu nanti saya terangkan di belakang. Nah, apa yang harus kita baca tatkala ketika kita mendapat ujian-ujian itu, agar Allah memberikan jalan keluar dan Allah mengganti dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang pertama hadirin, ini yang pertama Pak. Misalkan begini Pak, Bapak datang ke rumah saya, Pak Ustadz saya minta doa, ijazah doa. Kemudian saya ambil secari kertas, Pak, ini ijazah yang ngasih Habib dari Jawa Pak. Dia guru saya bertahun-tahun. Dia dapat ijazah ini langsung dari Habib yang ada di negeri Maghribi sana.
Ini Bapak baca. Kira-kira Bapak mendapatkan doa itu, yakin nggak dengan doa itu? Insya Allah Allah kabulkan Pak. Anda tentu akan merasa yakin dengan doa itu. Kenapa? Karena nasab atau sanad dari doa itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah hadirin, ini ada satu riwayat yang ngasih petunjuk langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meminta petunjuk nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu muncullah amaliyah ini. Apa riwayatnya? Ini sudah pernah saya sampaikan, tapi saya yakin insya Allah Bapak terlewatkan. Suatu saat Nabi Musa alaihissalam itu berdoa, tapi tidak dikabulkan. Bukan tidak dikabulkan, tidak kunjung dikabulkan. Lantas Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah, amalan apa yang harus aku lakukan sehingga doaku engkau ijabah ya Allah? Ini yang bertanya Nabi, yang menjawab Allah langsung Pak. Berarti jalur sanadnya itu luar biasa. Allah SWT menjawab, wahai nabiku, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah olehmu dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lantas Nabi Musa alaihissalam bertanya, istilahnya sedahsyat apakah kalimat itu ya Allah? Maka kemudian Allah SWT menjawab, seandainya kalimat itu engkau letakkan dalam satu timbangan, bumi seisinya diletakkan di timbangan yang lain, niscaya masih lebih berat kalimat itu daripada bumi 7 lapis dan langit 7 lapis Pak. Dasarnya kalimat la ilaha illallah. Nah, cuman kadang karena kita sering mendengar, akhirnya mengabaikan hal ini. Padahal kalau kita buat analisa secara logika begini Pak, surga yang di situ ada bidadari, ada berjuta-juta kenikmatan, ada Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, kemudian surga-surga yang lain di situ. Itu semua Allah ciptakan untuk manusia yang beriman dengan kebenaran kalimat la ilaha illallah. Neraka, ada neraka jahim, ada neraka jahanam, ada neraka wail, sakor, yang dasarnya seperti itu hadirin, Allah ciptakan untuk orang yang mengingkari kebenaran kalimat la ilaha illallah. Bahkan dunia ini hadirin, mohon maaf, kita punya uang, bank milik Bapak, pabrik perusahaan milik Bapak, miliuner Bapak misalkan, mobil di mana-mana punya, jet pribadi, pesawat punya, kapal punya. Tapi kok di dunia ini sudah tidak ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, habis dunia itu Pak, kiamat. Dasarnya kalimat la ilaha illallah. Apalagi cuman problem kita yang kecil-kecil ini Pak, yang kadang kita merasa bahwa problem hidup kita ini sudah paling gede, padahal di luar sana mungkin banyak orang-orang yang problemnya lebih besar daripada kita Pak. Nah, singkatnya Pak, kalau Bapak Ibu lagi punya hajat, lagi diuji oleh Allah, lagi apa saja Pak, entah itu dizolimi orang, lagi sakit, sudah Pak, banyakin membaca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi lanya panjang loh Pak. Saya agak mengkritik dengan para ustadz yang kalau memimpin tahlil lanya dipendekin. Loh, jangan Pak. La ilaha illallah, lanya tetap panjang, jangan dipendekin. Karena la panjang itu bermakna nafi, meniadakan. Kalau la pendek bisa bermakna lam taukid, malahan bisa bermakna sungguh atau
agar dibaca pendek. Nah kemudian hadirin yang dirahmati Allah, ini yang pertama, banyakin Pak semuanya. Bagaimana nanti solusinya? Wallahu a'lam. Ingat Nabi Musa ketika dijepit antara laut dengan tentara Fir'aun, Allah beri petunjuk bukan membuat kapal, Allah beri petunjuk bukan untuk membuat anak panah untuk berperang, tidak. Tapi petunjuk Allah malah jauh dari logika nalar kita. Disuruh mukul tongkat ke laut Pak, itu jawabannya. Boleh jadi problem-problem kita ini hadirin, ketika kita memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah, maka kita serahkan totalitas. Kalimat itu dibaca dengan keyakinan, ya Allah, ini terserah Engkau. Tidak ada yang berhak, tidak ada yang berkuasa sedikit pun masalah urusan saya ini kecuali Engkau, ya Allah. Total. Insya Allah Pak. Ini yang pertama. Yang kedua yang diperbanyak adalah membaca istighfar Pak. Mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astagfirullah. Terus Pak. Sampai Rasulullah itu dalam sebuah hadis, barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar dari problemnya. Allah akan ganti dengan kebahagiaan kesusahannya. Bahkan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalimah la ilaha illallah, kalimah istighfar. Yang ketiga hadirin, banyakin membaca sholawat. Mau sihir, tenung, santet, teluh, tawar Pak dengan sholawat, insya Allah. Orang yang berbuat dolim bacain sholawat Pak, kezolimannya bubar Pak, insya Allah. Ini luar biasa sholawat. Sholawat apa Pak Ustaz? Yang jenengan bisa. Sholawat paling utama adalah sholawat yang berdasarkan dalil hadis yang ma'thurah. Itu sholawat yang paling utama. Di bawahnya ghairu ma'thurah, sholawat karangan para alim ulama. Boleh mengamalkan sholawat karangan para alim ulama? Boleh Pak. Karena sholawat itu dengan berbagai bahasa versi itu bisa Pak. Ini tiga doa ini yang dasarnya luar biasa. Yakini betul-betul Pak. Nah ini adalah amaliyahnya. Nah sekarang kita melanjutkan pembahasan yang kemarin. Apa yang harus kita lakukan hadirin? Apa yang harus kita kerjakan hadirin? Dari yang sudah kita bahas, ketika kita mendapat ujian, ketika kita mendapat musibah, apa yang harus kita lakukan? Jadi begini Pak, dari pembahasan awal kita sampai saat ini hadirin, ada dua karakter sikap sifat hati yang merupakan kunci. Apabila kita mampu betul-betul meletakkan dalam hati kita, insya Allah akan menang dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Dua karakter ini Pak, ini yang harus betul-betul dijaga, betul-betul dipahami, betul-betul kita masukkan. Terutama untuk saya yang ngomong Pak, nah, kan itu. Saya ini kalau kayak gini niatnya menasihatin diri saya Pak, karena pengaruh umur tentu harus berubah. Apa dua karakter pokok utama kunci tadi? Yang pertama ikhlas. Al-ikhlasu fi jam'il amal. Ikhlas dalam seluruh amaliyah Pak. Bagaimana menghadirkan rasa ikhlas dalam ibadah kita, rasa ikhlas dalam beramal soleh, rasa ikhlas dalam bermunajat kepada Allah. Hadirin, kuncinya adalah betul-betul sadar kalau kita ini hanya hamba Allah, yang rezekinya diberikan oleh Allah, yang untuk bergerak saja mendapat pertolongan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus betul-betul ditanamkan dalam diri kita, ikhlas. Dan memunculkan rasa ikhlas itu harus menyadari tentang posisi kita sebagai hamba Allah. Kita ini hadirin, mau sholat atau tidak, tetap wajib mengerjakan sholat Pak. Bapak mau menyangkal malah nggak bisa Pak, malah murtad nanti. Naudzubillah min dzalik.
Sampean mau mengerjakan atau tidak, yang namanya sholat tetap wajib, Pak. Dikerjakan ada reward, ditinggalkan ada punishment. Begitu juga zakat. Menghindar kayak apapun atas harta jenengan, dikerjakan ada reward, ada balasan yang baik, ditinggalkan ada punishment, ancaman murka Allah Subhanahu wa taala. Dan itu melekat abadi dalam diri kita. Makanya hadirin, mau tidak mau kita harus taat kepada Allah, karena kita ini hambanya. Nah, apa motivasi kita menjalankan taat, hadirin? Karena ini perintah Allah, selesai. Kalau sudah menyadari kita hamba Allah dan ini perintah Allah, maka ibadah kita nggak mengharap apapun lagi, semata karena taat pada Allah, itu aja. Ini yang pertama, memunculkan rasa ikhlas. Yang kedua, kunci kemenangan hidup, keselamatan hidup, sabar, Pak. Sudah, fakta membuktikan, Pak, orang-orang yang sabar akan dimenangkan oleh Allah, Pak. Orang yang sabar, dihina, dibully, dicaci maki, sabar. Derajat orang sabar itu lebih unggul daripada siapapun nanti, Pak. Rasulullah SAW kurang apa? Limparin kotoran, difitnah sebagai tukang sihir, diracun, mau dibunuh, dikejar-kejar, diusir, sabar, Pak. Nah, sabar itu hadirin merupakan kunci dua perkara ini, Pak. Ikhlas, sabar. Dua ini kok wujud dalam hati kita, insya Allah, Pak, ke depan akan semakin bagus lagi. Apakah cuma dua ini? Tentu tidak. Ke depan mungkin kita akan pelajari sikap-sikap yang lain, termasuk menghindari sifat mazmumah, kayak sombong dan sebagainya itu, tapi nanti. Yang sudah dulu, agar kita ta'athur fil qalbi, membekas dalam hati, yaitu sikap ikhlas dan sikap sabar. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita fokus di sabar ini sekarang. Sabar itu ada dalam bentuk dimanapun kita berdiri. Yang pertama, sabar ketika menerima musibah, Pak. Ikhlas nggak ikhlas, sabar nggak sabar, musibah itu ketika datang tetap datang, Pak. Ujian itu tetap datang. Hari ini naudzubillah min dzalik, ketika ada seseorang diuji dengan sakit, demam gitu, Pak, dia jalani dengan diam, ikhlas, sabar, demamnya berjalan. Dia datangi dengan mencaci maki sikapnya, itu demamnya juga datang, Pak. Ada yang diuji ini, yang berat ini, Pak, yang berat, ditinggal, meninggal oleh salah satu keluarga yang dicintai. Kalau orang tua ya anak, Pak, nggak mudah, Pak. Makanya orang tua yang ditinggalkan wafat anaknya, itu pahalanya kalau bisa sabar, bisa ikhlas, luar biasa. Nggak mudah, Pak. Makanya hadirin, ketika dia bisa menghadapi dengan sabar, Allah muliakan. Tapi ketika tidak bisa menghadapi dengan sabar, itu perkara juga terjadi, Pak. Mau apa? Seorang istri ditinggal wafat suaminya, apapun alasannya sudah terjadi, mau sabar atau tidak tetap terjadi. Orang tua ditinggal anaknya, naudzubillah min dzalik, ujian-ujian ini berat, Pak. Kok jenengan bisa sabar? Waliullah, Pak, insya Allah. Inilah yang kemudian kita katakan bahwa jangan pernah berpijak kepada yang namanya derajat tinggi di hadapan Allah. Itu disebabkan banyaknya sujud, banyaknya puasa. Tidak mutlak di situ. Memanage kesabaran dalam diri dengan baik, itu jauh luar biasa harganya, Pak. Ujian Allah datang, sabar. Makanya kalau belajar ma'rifatullah, belajar tasawuf komprehensif. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ini hati-hati sekali. Semoga kita semua dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin, dengan ujian-ujian yang datang, amin. Dan semoga ujian-ujian yang datang dari Allah bukan ujian yang berat-berat, amin ya rabbal alamin. Karena saya sendiri juga takut, Pak, ngomongin kayak gini. Hadirin, kita lanjut saja. Sabar yang kedua adalah sabar ketika menghadapi maksiat. Loh, kok bisa sabar menghadapi maksiat? Jadi begini, Pak, kalau kita lagi duduk kayak gini, mohon maaf, saya sering ngomong sama para polisi, Pak.
polisi-polisi yang serse, yang di narkoba dan di mana-mana itu ya, yang apa, intel-intel itulah saya bilang begini, kalau saya nggak nenggak minuman keras wajar, kalau saya nggak terjebak dengan perzinahan wajar, kalau saya nggak terjebak dengan narkoba wajar, karena dunia saya memang tidak bersentuhan dengan itu, Pak. Ya kan nggak mungkin, Pak. Pak Ustadz di mana lagi beli anggur gitu kan, lagi beli anggur arak putih kan nggak mungkin, Pak, ya kan. Naudzubillah min dzalik gitu. Atau ditanya Pak Ustadz kemana, itu lagi beli siji, nggak mungkin, naudzubillah min dzalik kan itu. Atau Pak Ustadz di mana lagi karaoke di kafe remang-remang gitu kan, naudzubillah kan itu, Pak ya. Nah, kalau saya nggak bermaksiat dengan hal itu wajar, karena saya memang nggak bersentuhan dengan itu. Tapi kalau ada polisi yang tugasnya bersentuhan dengan dunia itu, Pak, ya dunia narkoba, ya dunia perzinahan, ya dunia macam-macam di situ, dia bisa taat kepada Allah, tidak menyentuh kemaksiatan-kemaksiatan itu, waliullah, Pak, derajatnya. Itu yang luar biasa. Apakah cuma Pak polisi saja yang dimuliakan Allah dengan seperti ini? Tidak, Bapak di kantor juga bisa, Pak. Bapak kantor bagian bendahara, misalkan begitu, Pak ya. Sangat-sangat ada kelonggaran suatu ketika nanti, ketika ada dana yang bisa dimanipulasi, misalkan begitu. Naudzubillah minta. Dana bla 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 bla, wah ini bisa diotak-atik. Kebetulan saat itu butuh duit, Pak. Sementara di depannya ada duit yang kalau diotak-atik bisa, Pak. Itu bendahara itu godaannya luar biasa. Contoh nggak usah jauh-jauh, bendahara masjid gitu, Pak, misalkan. Itu kan duit di tangan dia. Ini kan luar biasa, Pak. Dan berapa banyak oknum-oknum bendahara masjid yang tidak kuat di situ, Pak. Kita doakan siapa saja yang saat ini mengemban tugas amanah menjadi bendahara masjid, baik yang hadir maupun yang mengikuti live-nya, semoga dikuatkan oleh Allah imannya, amin. Kok kemudian bisa hadirin kuat imannya, tidak terkecoh, tidak tidak silap, tidak khilaf terhadap penggunaan harta yang haram? Maka hadirin, kesabarannya itu tingkat waliullah, Pak. Inilah yang dimaksud dengan sabar menghadapi kemaksiatan. Jadi sabar itu tidak melulu ketika menghadapi ujian. Menghadapi kemaksiatan itu juga perlu kesabaran. Sabar. Karena di sini ini bukan hak saya, bukan harta saya. Pak polisi yang dekat dengan memang medan tugasnya di situ bisa sabar menghadapi kemaksiatan itu. Itu derajatnya waliullah, Pak. Kemudian hadirin, yang ketiga, sabar ketika menghadapi taat, Pak. Ya contohnya nggak usah mulu-mulu yang lama-lama. Bapak sholat di belakang imamnya kemenyek betul, Pak. Masya Allah, Pak. Itu sujud lamanya, ya Allah, pusing sampean, pening di belakangnya. Gimana nggak pening? Wong takbir intikolnya dia posisi berdiri sempurna baru takbir kok, ya kan? Makmum sujud, imam sujud, makmum sujud. Imam berdiri pakai duduk istirahat pula. Baru setelah berdiri tegak, baru dia bilang Allahu Akbar. Makmum itu kelamaan sujudnya, Pak. Ya kan? Pening juga kalau kayak gitu. Sempat 4 kali gitu kan. Kemudian hadirin, belum lagi atahiyat akhir. Begitu sujud di depan atahiyat akhir, Masya Allah, itu Sayyidatul Istighfar dibaca saja sampai selesai 3 kali belum berduduk-duduk, ya kan itu kan. Ya ini kan ujian. Nah jenengan ketika jadi makmum mendapatkan imam yang seperti ini, sabar. Itulah sabar dalam taat. Jangan grundel, syukuri saja, Pak. Alhamdulillah Allah sedang takdirkan saya mendapatkan imam yang melatih kesabaran saya, kan itu, Pak ya. Ya sabar-sabar Pak Ustadz, tapi kalau kelamaan kayak gini ya pening juga, ya kan itu kan. Ya sabar, Pak. Namanya mau derajat waliullah, mau sampai derajat waliullah kok nggak sabar, ya kan itu. Kuncinya di sini. Atau kadang kita dapatkan imam
Masya Allah Pak, kita baru baca Subhana Rabbiyal A'la sekali sudah duduk Pak, gitu. Akhirnya kita bilangnya gimana mau khusyuk, gimana mau tumakninah kayak gitu cepatnya. Sabar, Allah sedang mentakdirkan Bapak menjadi makmum dengan imam yang model-model bis super cepat kayak gitu itu Pak, ya kan. Kadang belok aja nggak ngesen itu, ya kan, itu kan. Sabar saja. Ini yang akan mencapai derajat tinggi. Sabar dalam diri kita. Nah hadirin, keuntungan orang-orang sabar ini Pak, yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir, maka bersabarlah kalian. Innal akibata, sesungguhnya akhir yang baik, akhir yang bagus, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, dia akan mendapatkan akhir dari perjalanan cerita yang indah. Itu jika melaluinya dengan kesabaran, maka akan indah pada waktunya. Begitu Pak. Ini seperti ini. Karena begini Pak, fakta membuktikan justru orang-orang yang semakin takwa kepada Allah, kemudian ketika dizalimi orang, kesabarannya diuji, dia rela menerima, ikhlas menerimanya. Hadirin, luar biasa yang dia dapatkan dan luar biasa yang didapatkan oleh orang-orang yang mendoliminya. Maka hati-hati sekali ini Bapak Ibu, hati-hati. Kalau naudzubillah kita kok berbuat dolim kepada orang yang tipenya sabar, sudah sabar, dia orang-orang yang bertakwa lagi Pak, hati-hati sekali Pak. Jangan berbuat dolim kepada mereka. Sudah, mereka tidak mendoakan jelek, diam bersyukur, mendoakan baik saja, hancur orangnya Pak. Apalagi sampai dia berbuat mendoakan yang nggak baik Pak. Dan orang yang derajatnya mutakin dan penuh dengan kesabaran hadirin, dia tidak akan pernah mendoakan jelek Pak. Buktinya para nabi itu hadirin, ketika mereka dapat ujian, itu kan nabi Pak Ustadz, kan kita ini memang menuju derajat orang-orang yang sudah dimuliakan oleh Allah Pak. Ketika sebagai contohnya kan gitu Pak. Nah ketika para nabi itu mereka didolimi, dilalui dengan kesabaran, tidak membalas apapun, di sisi lain dia terus membangun ketakwaan kepada Allah, maka yang memusuhinya habis Pak. Para alim ulama juga begitu Pak, yang memusuhinya habis. Maka hati-hati sekali kalau ada orang soleh kok kita fitnah, dia cuma rela ikhlas menerimanya, di sisi lain dia tetap menjaga kesolehannya, dengan kita masih bagus lagi Pak, habis kita Pak. Itu berat, naudzubillah min dzalik. Nah kita juga begitu Pak, cukup perbaiki ketakwaannya, jalani dengan kesabaran. Orang yang mendolimi kita serahkan kepada Allah Pak. Jangan doakan jelek Pak. Kalau kita doakan jelek ya nggak sabar. Kalau Bapak berkata sabar kan ada batasnya Pak Ustadz, enggak Pak, sabar itu nggak ada batasnya. Sabar kok dibatas-batasin gitu. Jalani aja. Dan ingat di ujung akhir merekalah yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu Pak, janji Allah Pak. Nah ini yang terpenting. Makanya kalau hari ini kita sedang menjalani masa demokrasi pilpres, ini ke pilpres lagi Pak. Ini jangan pernah menggiring saya untuk cenderung salah satu Pak, nggak akan saya Pak. Pilihan ya saya sendiri Pak, ya kan? Iya kan, pilihan di dalam saya sendiri. Bapak nggak punya hak untuk ngatur saya kok ngatur-ngatur, ya kan itu kan. Nah hadirin, cuman saya bilang cukup mereka para elit saja yang bentrok, yang saling debat, yang saling membuli, yang saling mengklaim paling etika dan sebagainya. Cukup mereka aja lah.
Kita sebagai rakyat nggak usah ikut-ikut. Kita sebagai rakyat, Anda mau pilih yang mana, masuk TPS pilih, selesai. Kenapa? Karena kita nggak tahu di antara 3 orang calon presiden itu siapa yang derajatnya paling tinggi di hadapan Allah, Pak. Kita nggak pernah tahu, Pak. Jangan diukur dari dohir, karena ketika kita belajar ma'rifatullah itu kan katanya kita sudah belajar rasa, Pak. Belajar rasa itu beda. Jadi di hadapan Allah kita nggak pernah tahu siapa yang paling tinggi derajatnya. Cerita-cerita tentang hal ini kan banyak. Ada orang ahli ibadah di sini pelacur. Setiap hari pelacornya nangis kalau melihat ahli ibadah. Kapan saya bisa tobat seperti dia ya Allah? Sementara saya kok kayak gini terus, nangis terus, Pak. Sementara ahli ibadah ini setiap hari nyuri-nyuri pandang ke dia. Luar biasa cantiknya, bodinya kayak gitar Spanyol, tubuhnya tinggi semampai putih. Kapan ya Allah saya bisa tidur dengan dia? Itu yang terpikir ahli ibadah, Pak. Dohirnya, wah ini, Pak, ini ahli ibadah dohirnya. Begitu meninggal ada seorang ulama dimimpikan, amaliyah kebaikan ini Allah pindahkan ke sini. Karena ini motivasinya mau tobat, ini motivasinya mau zina. Repot toh, Pak. Begitu juga dengan yang saat ini. 3 capres ini kita nggak pernah tahu siapa yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah. Maka bagi kita sebagai pemilihnya, jangan pernah membuli di antara 3 itu, Pak. Khawatir kita bully, mereka sabar menerimanya, Pak. Kita jelek-jelekin, mereka sabar menerimanya. Nggak diapa-apain aja teruk kita, Pak. Apalagi mereka berdoa jelek, naudzubillah, kan itu, Pak. Tapi yang palingnya itu sudah versi jenengan. Kalau sudah pendukung capres fanatik, itu ya jangan diajak bicara untuk berpikir objektif, Pak. Kan katanya ada 3 golongan orang-orang yang nggak bisa dinasehatin, kan gitu. Golongan yang pertama adalah golongan orang yang sedang jatuh cinta, kan nggak bisa dinasehatin itu. Yang kedua, para perokok berat. Para perokok itu nggak usah dinasihatin. Kalau dinasihatin berarti merokok, ngamuk, Pak, ya kan gitu kan. Biarin aja. Yang ketiga, hadirin, pendukung-pendukung capres emosional. Nah, ini pendukung fanatik itu masya Allah. Itu nggak usah diajak dinasihatin. Wah, itu masya Allah, Pak. Nah, hadirin, kesimpulannya begini. Silahkan pilih, jangan membuli, Pak. Khawatir mereka ini tinggi derajatnya di hadapan Allah. Karena kita nggak tahu di antara 3 ini siapa. Bisa jadi 3-3-nya ini waliullah. Bisa-bisa 3-3-nya ini ternyata derajatnya rendah. Bisa jadi ternyata 3-3-nya itu derajatnya tinggi semua di hadapan Allah. Nggak pernah tahu kita, Pak. Jangan mengukur kita dengan mengukur orang lain, nggak boleh. Bapak nggak usah menjangkau saya, mengukur saya, menjengkal saya juga nggak perlu menjengkal Bapak. Boleh jadi yang duduk di bawah ini yang waliullah, boleh jadi, Pak. Kembali kepada sabar tadi. Hati-hati dengan orang sabar. Nah, kalau kita yang sedang diuji dengan itu sabar, Pak, ikhlas. Doanya makbul. Makanya berkali-kali dari awal dulu saya sampaikan, jika posisi kita saat ini sedang didolimi orang, difitnah orang, jangan pernah mendoakan jelek kepada orang yang mendolimi kita. Tapi berdoalah untuk kebaikan kita. Karena disitulah momen dimana kita, doa kita makbul, tidak dihijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, langsung diterima oleh Allah. Doalah, Pak. Kalau ada orang mengatakan nih, Pak, sampean katanya di sana itu ini ya, begini, padahal Bapak enggak, berarti kan difitnah. Langsung Bapak berdoa, ya Allah, posisi saat ini saya lagi teraniaya, lagi didolimi oleh orang. Saya minta kepadamu, ya Allah, lunaskanlah hutang kami, ya Allah. Ini angsuran-angsuran mumet semua, ya Allah. Nah, gitu doanya, Pak. Jangan mendoakan jelek orang itu, biarkan aja. BRI besok harus dibayar, ya Allah, belum yang harian ini, ya Allah, pusing, ya Allah. Nah, itu jenengan berdoa begitu. Yang jomblo ya doa, ya Allah, semoga segera dapat jodoh saya, ya Allah. Kan gitu, Pak. Itu insya Allah makbul daripada kita mendoakan jelek kepada orang lain. Ingat itu. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika seseorang itu fokus dengan sabarnya,
Maka sabar ini menjadi kunci sukses, Pak. Siapapun orang yang dalam menjalani hidupnya, prosesnya dia menjalannya dengan sabar, insya Allah pasti akan meraih kesuksesan dan kemenangan. Itu hukum mutlaknya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Telah sempurna kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan Bani Israel saat itu telah dimenangkan dan mereka menjalaninya dengan kesabaran. Bapak mau merintis apa, Pak? Dagang. Merintis apa? Jangankan kok mau merintis derajat tinggi di hadapan Allah, untuk merintis urusan yang berkaitan dengan pangkat, jabatan, perdagangan, karir, itu diperlukan kesabaran. Gak ada yang kemudian abrakadabra, bim salabim, 1 hari, 1 bulan, 2 bulan selesai. Gak ada, Pak. Perlu proses. Saya pernah jumpa dengan kawan yang menjadi TikToker sukses itu. Kata dia, orang-orang hanya melihat follower saya sekian juta, Pak. Orang-orang hanya melihat ketika saya di sini, tapi mereka tidak melihat 4 bulan penuh saya bekerja membangun akun saya ini, Pak. Siang malam saya harus ini, harus ini, harus ini. Mereka begitu, Pak. Nah, Bapak pengen jadi YouTuber sukses, TikToker sukses, melihat TikToker aja scroll terus, skip terus, ya nggak jalan gitu loh, Pak. Sabar. Itu baru dunia saat ini, dunia karir. Jadi kunci kemenangan itu di kesabaran, kunci kesuksesan di kesabaran. Mau naik derajat pangkat, Pak, juga dengan kesabaran. Kalau hari ini belum dapat, jangan pernah menyesal. Jangan pernah kemudian Bapak putus asa, Ibu putus asa. Mungkin itu adalah sesuatu yang benar-benar sedang ditunda oleh Allah. Takdirnya memang belum. Kalau masalah golongannya, Pak, saya ini seharusnya ada kepala dinas. Oh, mantap lah. Tapi ya itu, sampai sekarang belum jadi kepala dinas. Sabar, Pak. Sabar. Berdoa kepada Allah. Insya Allah pada saatnya nanti Anda akan mencapai itu, Pak. Sabar aja. Bagaimana caranya, Pak Ustadz? Ya tadi, Pak, perbanyak kalimat la ilaha illallah. Akan begitu amaliyahnya tadi. Ini kan sekarang sikapnya. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang yang sabar yakin ketika sabarnya tadi di 3 aspek tadi, Pak. Sabar menerima musibah, sabar ketika menjalankan taat, sabar ketika menghadapi maksiat. Berarti derajat orang ini kan derajat muttaqin. Dia menjalani dengan sabar, di sisi lain ketakwaan tetap dijaga. Yakin seyakin-yakinnya firman Allah yang sering kita sebut dengan ayat 1000 dinar itu loh, Pak. Wa may yattaqillaha lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini kan kaitan semua, Pak. Proses kita jalani sabar, tetap bertakwa, ujian datang dihantam tetap tegar. Kalau dalam makalah-makalah Imam Syafi'i itu, gimana saya khawatir dengan kemiskinan sementara saya berdiri tegak bersama dengan Zat yang Maha Kaya, kan gitu, Pak. Gimana saya harus susah sementara saya berada di pihak berdiri tegak bersama dengan Zat yang memberikan jalan keluarnya. Kenapa kita bisa berkata begitu? Ya karena ketakwaan terus dijalankan. Inilah pentingnya sabar dalam mencari solusi. Makanya di awal tadi saya sudah sampaikan, Pak, 2 karakter pokok dalam diri kita apabila kita ingin sukses dunia akhirat, jaya dunia akhirat, menang dunia akhirat. 1 karakter ikhlas, 2 karakter sabar. Apakah ada karakter yang lain? Tentu insya Allah akan ada. Makanya Bapak Ibu jangan bosan untuk duduk terus dalam pertemuan-pertemuan kami. Insya Allah kita akan sambung di pertemuan yang akan datang. Demikian dari kami, ada benarnya dari Allah dan silap salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.